Maka perbedaannya gini Pak, sama antara bakhil dengan syuh. Ya kan ada bakhil, ada syuh. Apa bedanya bakhil dengan syuh? Saya pernah nerangkan itu. Wa ma yuqa syuhha nafsihi, ada bakhil, ada syuh. Kalau Imam Abdullah bin Mas'ud ketika tawaf selalu berlindung diri dari Allahumma inni a'udzubika minas syuh. Syuh itu kalau bahasa Indonesia artinya juga bakhil. Pernah saya terangkan. Ada yang masih ingat? Enggak juga. Alhamdulillah. Insyaallah. Sabar ya Pak ya kita insyaallah dalam proses nyari ilmu. Bedanya bakhil dengan syuh itu, bakhil itu sama orang. Tapi sama dirinya sendiri bisa jadi dia royal. Jamnya 500 juta. Mobilnya 25 miliar. Rumahnya 100 miliar. Tapi kalau sama orang, dia bakhil. Itu namanya bakhil. Kalau syuh, ini lebih berbahaya daripada bakhil. Syuh itu apa Ustadz? Syuh itu sama dirinya sendiri aja bakhil. Sama dirinya sendiri aja bakhil. Ya. Sudah sobek-sobek gitu ya. Dia punya rezeki untuk beli, udahlah nggak apa-apa. Tapi uangnya terus ditumpuk, bukan juga diinfakkan. Kalau diinfakkan tidak syuh namanya. Makanya ada satu peristiwa nyata di era tabi'ut tabi'in, ada orang sudah jarang ibadah, terus tidak punya rumah, tidurnya berbantalkan batu, Pak. Mati di atas batu itu dia tidur, mati dia. Ketika orang itu menggotong jenazahnya, lalu mulai merapikan tempat dia tidur selama ini, ketika digeser batunya, ada ratusan dinar Pak. Sama dirinya tidak mau, itu namanya syuh. Makanya setelah ada kejadian itu para ulama lalu berdoa, kami berlindung diri dari penyakit syuh. Itu salah satu maknanya. Sekarang hasad dengan ghil. Apa bedanya hasad dengan ghil? Hasad itu kalau kita menjumpai di dalam pengertian hasad itu adalah tamanna zawalun ni'mah anil mahsud. Sesungguhnya hasad itu adalah ketika kamu punya keinginan hilangnya nikmat itu atau tidak pantasnya seseorang mendapatkan kenikmatan itu sudah hasad. Saya ulang kembali. Tamanna, ingat ya Pak, bukan tafakkaro ya. Bukan akhir, kemudian tafakkara fil istirajiyah, bukan. Tafakkara fil istirajiyah itu dia berpikir secara strategis tentang kenikmatan itu supaya hilang, enggak. Cukuplah orang disebut dengan hasad ketika para ulama mendefinisikan hasad itu apa? Tamanna zawalan ni'mah an sahibiha atau anil mahsud. Kamu berpikir untuk supaya nikmat itu hilang, atau kamu berpikir nikmat itu tidak pantas untuk orang itu sudah termasuk hasad. Jadi kalau nanti ada yang tanya, saya ini hasad gak sih Ustadz? Saya melihat, saya tukang bakso. Terus di samping saya ada tukang bakso, saya berpikir moga-moga baksonya bangkrut. Itu sudah hasad. Walaupun cuma merenungkan dan berpikir ringan, itu sudah termasuk kategori hasad. Apa bedanya dengan ghil? Kan ada kata ghil yang ada pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Min ghilin. Ghil itu adalah hasad, tapi sembari dia merasakan kesakitan pada hatinya dan pada jiwanya gara-gara hasad itu. Kalau orang hasad biasa, ya sudah, dia pingin supaya kenikmatan itu hilang. Pingin supaya kenikmatan itu pindah kepadanya. Tapi dia tetap fan-fan saja. Tidak ada dampak yang dia rasakan. Dan tidak ada rasa sakit yang dia dapatkan. Itu namanya hasad. Tapi kalau ghil, dia hasad ditambah dia tersakiti dengan apa yang tidak pantas dari apa yang didapatkan saudaranya. Gula darahnya naik Pak. Darah tingginya jadi naik. Lalu ketika mendapatkan kenikmatan temannya itu dia stroke Pak. Itu namanya ghil. Misalnya. Pokoknya dia kejang-kejang kalau ngeliat, wah sekarang dia punya perusahaan tambah kejang Pak dia. Itu namanya ghil. Lebih buruk daripada hasad.
Kenapa yang disebutkan di dalam doa surat Al-Hasyr ini kok wala taj'al fi qulubina ghillan, bukan wala taj'al fi qulubina hasadan. Kenapa yang disebutkan ghil bukan hasad, Pak? Kenapa? Pak Ari. Betul. Karena yang disebutkan itu di dalam doa itu yang paling bahaya, mewakili hasad. Kalau hasad bisa jadi dia hasad tapi juga ghil. Hasadnya hilang tapi ghilnya masih ada. Tapi kalau orang sudah dihilangkan dari ghil, hasadnya ikut hilang.